26 Juli 2022 pagi dilakukan simulasi penutupan jembatan Sulawesi 2 dan penggunaan jembatan Sulawesi 1 digunakan dua jalur arah berlawanan. Tetap ikuti arahan petugas dan rambu-rambu yang sudah terpasang. Selamat pagi pemirsa, di hari ini 26 Juli 2022, tepat di Jalan Masjid Jami, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dilakukan simulasi penutupan jalan jembatan Sulawesi 2 sehubungan dengan akan dilakukannya proyek pergantian jembatan Sulawesi 2 tersebut. Simulasi ini dilakukan oleh tim gabungan dari pihak Dishub dan kepolisian dengan pihak kontraktor. Dalam pelaksanaan simulasi tersebut dapat kita lihat dari pihak petugas gabungan melakukan pengaturan dan mengarahkan pengguna jalan untuk mengikuti jalur yang sudah disediakan, yaitu menggunakan jalur jembatan Sulawesi 1 dengan dua jalur. Jadi masyarakat pengguna jalan masih bisa melintasi jalan Masjid Jami dengan menggunakan dua jalur yang sudah dibagi oleh petugas. Kemudian di sini juga dapat kita lihat masyarakat mengikuti arahan petugas dan terlihat tertib untuk pagi ini dalam pelaksanaannya. Nah, pada posisi ini masyarakat masih bisa melintas di jalan samping jembatan Sulawesi 2 yang sudah ditutup, namun masih bisa digunakan masyarakat untuk menuju ke Pasar Lama. Di sini bisa kita lihat pengguna jalan mungkin yang tidak terbiasa selama ini karena menggunakan jembatan Sulawesi 2, akhirnya harus menggunakan lajur di jembatan Sulawesi 1 yang memang sedikit agak curam. Jadi himbau agar pengguna jalan dapat tetap fokus dan berhati-hati saat melintasi jembatan Sulawesi 1 yang saat ini kondisinya sudah digunakan dua jalur untuk dapat dilintasi oleh pengguna jalan. Untuk jalur naik ataupun turun, terutama pada operate jembatan Sulawesi 1 ini ada tampak perbedaan sehingga sedikit menyulitkan bagi pengguna jalan dan harus berhati-hati pada saat melintas. Di sini tampak ada sebuah mobil yang mengalami kesulitan pada saat naik di operate jembatan dari arah Masjid Jami menuju ke Pasar Lama. Jadi kemungkinan pengguna mobil ini tidak terbiasa melintasi jembatan Sulawesi 1 yang memang terlihat agak curam. Nah, di sini pihak petugas membantu untuk mendorong mobil tersebut dan mengarahkan agar dapat secara perlahan melintasi jembatan Sulawesi 1.
Jadi dapat kita lihat di sini pemirsa, untuk operasi jembatan ini dengan badan jembatan memang sedikit renggang, sehingga menjadi salah satu hambatan bagi pengguna jalan pada saat melintas di jembatan Sulawesi 1. Simulasi penutupan jembatan Sulawesi 2 ini dilakukan pada tanggal 26 Juli 2022, di mana direncanakan apabila dianggap berhasil simulasi ini, maka pada hari Rabu 27 Juli 2022 akan dilaksanakan penutupan penuh untuk jembatan Sulawesi 2. Karena jembatan Sulawesi 2 akan dilakukan pergantian bentuk jembatan menyerupai jembatan Sulawesi 1, sehingga untuk alur jalan di Masjid Jami bisa menggunakan jembatan Sulawesi 1 yang sudah dibagi menjadi 2 jalur arah berlawanan bagi pengguna jalan. Untuk akses jalan yang berada di samping jembatan Sulawesi 2 ini masih bisa digunakan oleh masyarakat untuk melintas menuju ke kawasan Pasar Lama. Jadi masyarakat masih bisa menggunakan jalur ini. Nah ini dengan adanya perbaikan ini gimana menurut Pian, Bu? Bagus saja. Bagus saja, Bu lah. Ya. Pian pengguna kendaraan kah? Hah? Atau pejalan kaki Pian nih? Ya kendaraan bisa, Hah? berjalan bisa. Nah ini dengan adanya penutupan ini pasti Pian mutar ini kalau berjalan. Kayak apa tanggapan Pian? Kan mutar Pak. Nggih. Kada apa-apa berarti? Jauh kan, kalau mutar kalau Nggih. nggak ditutup kan langsung aja. Biasanya langsung aja lah. Langsung aja. Nah, Sekarang ini kan mutar di sekarang mutar. atas, ya. Mutar di atas ini berarti lah. Nggih. Harapannya, Bu, dengan adanya proyek ini, Bu, harapan Pian selaku warga. Mudah-mudahan lekas lancar. Nggih. Lekas baik. Nggih. Banyak pula. Bagi masyarakat pengguna jalan yang ingin melintasi jembatan Sulawesi 1 ini dengan menggunakan trotoar di atas badan jembatan, agar dapat berhati-hati karena ukurannya yang menurut saya sangat sempit, cukup untuk satu pengguna trotoar, cukup untuk satu orang ini ya. Supaya ada petugas dari Pemda atau dari yang koordinator itu yang bertugas di bawah sini, lakukan di bawah sana atau di tanah yang menolongi spesialis ini, Di lokasi tersebut saat ini juga terlihat alat berat membersihkan puing-puing sisa bangunan yang sudah dihancurkan terkait dengan proyek pergantian jembatan Sulawesi 2. Jadi masyarakat agar tetap berhati-hati saat melintas dan mengikuti arahan petugas.
Dan izin dan terkait dengan kegiatan pagi ini dan di jembatan Sulawesi 1 dan 2 itu dan bisa dijelaskan sedikit dan. Baik, makasih. Kami dari Satlantas mungkin ada gabungan dengan rekan-rekan Disub, dari PU, dari kontraktor. Nah, kami melaksanakan kegiatan simulasi. Simulasi untuk mengetahui bahwa jembatan ini akan dibangun dan tentunya masalah melaksanakan rekayasa jalur. Nah, bagaimana titik kemacetan karena di tempat objek, ya, tempat pemukiman penduduk, bahkan ada pasar. Nah, arus yang pagi hari dari kampung misalnya Sungai Ande menuju ke kota. Nah, terlihat arus yang dari kota, ya, dari perempatan di Panjaitan menuju ke Jalan Sulawesi itu agak landai. Tentunya masyarakat nanti mengetahui, jadi masyarakat bisa mengambil langkah-langkah bahwa kalau ada pembangunan mungkin bisa lewat jalan lain. Berarti untuk hari ini izin komandan, berarti untuk hari ini pelaksanaannya full simulasi komandan ya? Ya, uji coba. Simulasi uji coba supaya masyarakat juga tahu, kita mengetahui bagaimana titik-titik menjadikan kerawanan macet, kita bisa melaksanakan rekayasa jalur kalau untuk membantu kelancaran untuk aktivitas masyarakat khususnya di Jalan Sulawesi. Kemudian untuk realisasinya dan setelah simulasi ini apakah akan ada analisa evaluasi atau gimana komandan? Nah, nanti ke depan ada evaluasi, kemudian nanti dari pihak PU kerjasama dengan kontraktor nanti akan dibuat tentang himbauan alat peraga, misalnya di Simpang 4 Sultan Adam, kemudian Simpang 4 Panjaitan, kemudian yang menuju ke Kampung Arab. Jadi objek, ya, sebelum objek nanti akan diadakan penempatan alat peraga atau himbauan-himbauan kepada masyarakat, misalkan larangan truk untuk memasuki ke Jalan Sulawesi, contohnya seperti itu. Kemudian terkait dengan himbauan ini, apabila ada pelanggaran, apakah akan ada tindakan atau gimana komandan? Kalau pelanggaran, saya kira kalau sepeda motor orang kampung itu kita ingatkan, ya, bukan kita tindak, kita ingatkan supaya menjadikan keselamatan bersama, ya. Karena di situ akses jalur yang dilewati bukan jalur cepat, pasti lambat karena ada objek pekerjaan jembatan. Nah, itu. Oke, siap. Terima kasih komandan. Izin komandan, nama pangkat jabatan komandan. Baik, makasih. Kami dari Satuan Polres Banjarmasin, Jabatan Dua Kasat Lantas, AKP RJ Setiawan. Oke, Ya. terima kasih komandan. Siap. Nah, kegiatan pagi ini tadi Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak dari pihak kontraktor Pak ya? Ya, dengan adanya simulasi yang pagi ini dilaksanakan bisa mengetahui titik-titik rawan yang akan terjadi. Bahwa kredit daerah Pasar Lama, terus daerah Masjid Jami itu bisa diketahui lah langkah-langkah apa yang kita laksanakan berikutnya. Sementara terus untuk informasi besok full kita tutup. Jadi, Full ditutup Pak ya? Ya, tutup. Tapi tetap seperti yang ada sekarang. Yang ada hari ini tadi Pak ya? Berarti untuk akses yang ke Pasar Lama masih bisa, tapi lewat bawah Pak ya? Sambil bertahap itu untuk pembongkaran ruko kan masih dilaksanakan. Nanti kalau sudah terbentuk jalan, kita tutup untuk Pasar Lamanya. Gitu. Oke. Harapannya Pak, ke depannya Pak? Harapannya tidak ada kecelakaan lah. Itu yang utama. Jadi kita bisa lancar, aman, terkendali. Ya, itu aja Izin sih. Pak, nama jabatan Pak? Ahmad Wahyudi dari kontraktor Hasrat Jaya Utama. Oke, terima kasih banyak Pak.